Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Untuk menjalan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji sirah nabawi, mereview pengetahuan wawasan kita bagaimana kondisi keadaan bangsa Arab pra-Islam sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul. Penting kita ketahui untuk melahirkan pribadi yang bersyukur, sikap berterima kasih, perilaku mensyukuri nikmat syariat Islam yang kita rasakan saat ini. Dengan mengetahui sebelum Islam datang, keadaan manusia, masyarakat waktu itu seperti apa. Kita itu sering kufur nikmat, wa qalila min ibadiya syakur. Sedikit dari hambaku, kata Allah, yang bersyukur. Dengan biasanya nikmat yang diperoleh menjadi tidak dianggap nikmat. Dengan lahir kita sebagai seorang muslim turunan, orang tua kita muslim, otomatis kita ikut. Itu kemudian sisi negatifnya tidak dianggap anugerah hidayah Islam itu. Coba kita melihat orang-orang yang ditakdirkan Allah lahir tidak sebagai seorang muslim. Barulah kita terasa betapa agung, betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita, yaitu keislaman itu, turunan orang Islam itu lahir dari orang atau orang tua kita yang muslim. Jadi Mbak, siapa yang punya? Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang
istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Gurunya duduknya di tengah-tengah yang ribut. Geser ini ambil. Dicek catatannya. Sekurang-kurangnya para santri dalam memahami sejarah bangsa Arab pra-Islam sebelum datangnya Islam, ada beberapa kondisi ya yang mu'arikh ya, ahli sejarah, ahli tarikh mengkategorikan klasifikasinya. Pertama, kondisi politik. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kondisi moral. Nah ini. Dan terakhir, poin keempat, bagaimana sistem kepercayaan dan agama yang ada saat itu. Kita akan uraikan ya untuk dapat mencermati ya, menelaah secara mendalam guna tadi ya melahirkan rasa syukur atas nikmat Islam yang Allah berikan, sekaligus menguatkan apa? Akidah. Bagaimana dari sejarah yang ada ini, yang kita kaji ini, keimanan ya terpupuk ya. Iman itu menjadi subur ya, umpama tanaman. Iman itu menjadi kokoh. Iman itu ya terus berkembang atau tumbuh. Baik. Yang pertama apa tadi? Keadaan apa? Kondisi politik ya. Politik ya yang ada saat itu, di mana bangsa Arab dikenal di masa apa, atau berada pada masa apa? Jahiliyah pra-Islam, sebelum datangnya syariat Islam, diutusnya Nabi Muhammad, disebut masa apa? Jahiliyah. Maknanya apa? Bermakna apa? Kebodohan, jauhnya dari ilmu, jauhnya dari pengetahuan, jauhnya dari hidayah, petunjuk. Islam tentu maksudnya. Masa jahiliyah itu kemudian politik yang ada terjadi perpecahan. Bentuknya apa? Qabilah, suku yang kemudian tidak bersatu, lemah, bahkan antar sukunya pun berperang. Coba. Tidak ada kepemimpinan sentral, yang ada yang memimpin. Semuanya ingin berkuasa, semuanya ingin menang antar kabilah suku yang ada.
Suku-suku dan kabilah itu ya saling apa? Mempertahankan eksistensi atau diri mereka supaya terus ada dan kuat ya. Bagaimana terus kuat? Bagaimana terus eksis ya, ada terus. Tapi hukum yang nggak ada catatannya. Coba dari tadi apa yang sudah dicatat? Dipisahin aja yang ribut tuh. Alhamdulillah. Kita sering mengenal istilah apa? Hukum apa? Rimba ya. Rimba maknanya hutan. Hutan di sana ada isinya apa? Hewan. Hewan-hewan yang ada saling apa? Dalam ekosistem itu bisa bilang ya, saling memangsa ya. Sehingga yang paling kuat itulah yang ya menang, yang disebut raja ya. Nah, itulah gambarannya kondisi bangsa Arab saat itu ya, peradabannya jahiliyah. Di antara ilustrasi ya, penggambaran keadaan saat itu misalnya terjadi apa? Konflik ya. Salah satu anggota suku kabilah ya ada konflik dengan kabilah yang lain. Yang ada akhirnya apa? Dari satu orang konflik meluas ke dibawa kepada kabilahnya masing-masing dan terjadi apa? Ya, balas dendam perang ya antar suku. Kita pernah ada begitu ya di negara kita ya. Dulu di mana, Pak? Bali Nuraga, ya kan? Di Lampung Selatan perang juga ya. Di suku Dayak, di suku Lampung bisa perang antar suku. Di Papua coba itu banyak sekali ya. Di Mesuji juga ada ya. Berarti apa itu? Sifat. Nah ini karakter jahiliyah itu tidak hilang. Nah ini perilaku jahiliyah sejak pra-Islam itu kita dapati di zaman kita ini terus ada. Coba peradaban jahiliyah, ya kan? Mungkin tidak mau disebut ya dalam skup yang luas, tapi perilaku-perilaku sifat-sifat tiap individu mewarisi atau melanjutkan perilaku jahiliyah itu terbukti. Ya, karakter jahiliyah itu terbukti. Anda bisa cari ada kitab 128 karakter jahiliyah. Kalau tidak salah saya punya itu yang ditulis Ibnu Taimiyah kalau salah. Atau Anda coba searching judulnya itu. Diuraikan lengkap di sana ya perilaku-perilaku jahiliyah yang terus ada sampai sekarang. Di antaranya ini kalau mau ditelaah ya ingin menang sendiri kan begitu. Ego apa? Kesombongan, ingin kuasa. Kan tidak boleh. Agama kita menetapkan derajat inna akramakum
Indallahi atqakum. Tidak ada bedanya orang Arab dengan tidak Arab. Tidak ada bedanya. Apa di Jawa ada ningrat, ya, stratifikasi, ya kan? Ada kasta-kasta, ya kan? Darah biru mungkin. Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam yang dimuliakan orang yang bertakwa. Habib pun juga tidak menjadi otomatis, ya kan? Alim kemudian abid, ya kan? Berakhlak mulia. Itu semalam kita kaji, rasa takutnya kepada Allah tinggi, khasyatullahnya tinggi. Ukurannya itu tidak berdasarkan nasab, ya. Bukan merendahkan zuriat Rasul, tapi Islam meletakkan kemuliaan itu kepada ketakwaan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini konsep keadilan, ya, kesetaraan yang bisa menata manusia, ini yang paling pokok. Mana ada yang mau tunduk, ya kan? Kalau tidak dengan ukuran ini. Masing-masing suku merasa hebat, ya, punya harga diri, ya. Ngapain tunduk sama suku A, ngapain tunduk sama suku B, suku C dan seterusnya. Kabilah ini tidak perlu tunduk sama kabilah yang satunya. Apa hebatnya? Akhirnya begitu. Tetapi dengan Islam turun, malam juga terungkap bagaimana kesetaraan itu, keadilan itu, al-adalah itu wujud. Siapa yang paling bertakwa, itulah yang dihormati. Bukan yang punya kekuasaan, bukan yang punya kekuatan, mungkin kabilah tadi, atau dari sara, ya, suku, ya, ras, ya. Tidak kemudian menjadi ukuran. Jelas, ya, para santri, kondisi politik saat itu pemimpinnya ada yang menyatukan, tidak ada. Yang ada pemimpin tiap kabilah. Kita bayangkan daerah ini dikuasai kabilah A, daerah ini kabilah B, begitu. Tidak ada pemersatu atau satu komando politik yang memimpin, ya. Politiknya berpecah belah. Mereka memiliki norma itu apa? Aturan hukum yang produk akal mereka sendiri, sumbernya, ya. Kalau norma saja, ya. Jadi kalau norma dalam Islam berarti aturan hukum yang dirujukkan atau kembali kepada sumber hukum Islam. Nah, saat itu kabilah memiliki norma antar setiap suku itu mengatur kehidupan mereka masing-masing kabilah, ya. Bisa kita bayangkan kalau kabilahnya ada 20, ya 20 norma yang berlaku di tiap kabilah. Maka sangat mungkin terjadi konfliknya. Bisa jadi menurut norma kabilah A tidak melanggar hukum, kabilah B bisa jadi melanggar. Nah, sumbernya tidak sama. Itulah gambaran bagaimana sekelumit, ya, sekilas tentang kondisi politik. Waktu juga yang harus kita sesuaikan. Yang kedua, kondisi ekonomi, coba. Berkaitan dengan apa? Maisha, apa itu? Sumber, ya, penghidupan atau bagaimana memperoleh penghasilan orang Arab saat itu.
Mu'arikh, ahli tarikh menerangkan bahwa mereka berdagang. Apa? Bisnis ya. Orang-orang Arab masa jahiliyah itu dikenal sebagai pebisnis ya, tukang berdagang. Utamanya suku Quraisy ya. Ada ayatnya ya. Apa yang dilakukan di ilafi Quraisy, ilafihim rihlah. Itu bukan rihlah kita bermakna healing, bukan. Coba baca tafsirnya itu yang lebih luas. Rihlah kebiasaan orang Quraisy itu dari musim atau pada musim dingin dan musim panas. Saparnya itu bisnis. Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman. Yaman ini berarti kalau termasuk mana? Syam, Yerusalem, Palestina, sekitaran Palestina, Yaman ini berarti sekitar 1.500-an kilometer dari kota Makkah, kurang lebihnya. Ditempuh perjalanan itu 40 hari dengan bicycle, jalan kaki ya, karena adanya kendaraan onta dan kuda. Berdagang, bahkan doib atau tidak hadisnya ada 9 atau berapa Abifil pintu rezeki. Yang paling banyak ialah berdagang, bisnis. Abi siapa ini? Ihsan. Yang sedang apa ini Abi Ihsan ini? Gini-gini amat dunia pendidikan itu. Iya kan? Iya sih, butuh pahala di akhirat, tapi kok nemen-nemen gitu. Psikosomatik apa Bi Ihsan? Penyakit pikiran yang atau perasaan tidak nyaman atau pikiran lah. Termasuk nih Supra lama itu tahun berapa itu? Yang kemudian menjadi pemantik atau menjadi penyebab sakit fisik. Nah, itu namanya psikosomatik. Silakan pelajari. Coba. Ini akhir bulan bukan akhir segalanya. Sudah terasa. Iya kan? Gini amat hidup ini. Tutup lubang, gali lagi sedalam-dalamnya. Gimana? Mana di grup sampai ke tulang rasanya kan? Grup ngeri. Ya, Habibil sekolah kehidupan. Ya. Terasa magang, ya. Udah kadung kuliahnya PAI lagi kan. Gini amat gitu ya, ekonomi semakin apa? Sulit. Kecerdasan finansial perlu
ya. Waktu saya rancang ini berapa persen siap untuk pengabdian ya bisobirin di jalan tarbiyah ini. Ya kan? Apakah 90%, 80, 70 atau 50? Silakan berhitung. Nah, kekuatan mengenal diri ya. Kebutuhannya mana Abah Diki? Abah Diki nggak perlu untuk keterampilan mengajar. Untuk jam terbang Abifil sudah 10.000 lah Abi Diki ini. Kalau sudah 7 tahunan, 8 tahun menjadi guru. Ternyata yang dibutuhkan dorurinya kestabilan ekonomi. Enggak lagi keterampilan mengajar. Enggak tahu Abi Ihsan ini berapa tahun di dunia kerja, di luar mengajar, berapa tahun mengajar, atau memang bolak-balik iman pengen terlatih ya mengajar, kerja ngajar kok gini banget, menderita banget, kerja lain dulu untuk nambah ekonomi, bolak-balik itu. Silakan itu antum putuskan berapa persen ya, supaya dalam mengajar itu mutmainnah, tidak berkumpulnya kita sesama antar guru ini sama-sama satu tujuan, menegakkan la ilaha illallah, berdakwah. Bukan berkumpul sama-sama menderita. Ya kan? Saling curhat penderitaan, tapi tidak ingin keluar dari keadaan itu. Ya bulat gitu ya. Dan nasibnya sama-sama diratapi. Ngajar tetap nggak semangat, bisa kena omel-omelan. Nilai JPL juga nggak berubah-berubah gitu kan. Nanti santrinya nggak, capaiannya tidak tercapai, remuk semua gitu. Ya, kemudian hidup ya kulakan masalah itu namanya. Apa? Kulakan itu kayak belanja masalah. Sekaligus ini antum kalau mau kaya, ya kan? Jalurnya apa? Mengikuti orang Quraisy, berdagang. Jalur yang menghantarkan orang menjadi goni, kaya, berkecukupan ya. Sunnahnya Nabi juga demikian, Nabi juga sebagai pedagang. Nah itulah tadi yang saya tanya, antum mau berapa persen untuk pengabdian? 10%, 20% itu artinya urusan ngajar, urusan dakwah, formal non formal. 80%-nya ternak tadi itu habis mobil itu, cupang kan. Ada itu mahasiswa saya itu berternak cacing, kaya dia dari cacing. Guru itu dia sudah tua, ternak cacingnya sudah besar, baru dia kuliah. Kuliahnya kuliah yang ini non-rek lah ya. Begitu yang membiayai cacingnya itulah, jadi stabil, berhenti dari ketergantungan ya, masih bujang ya, ketergantungan dari nafkah orang tua. Silahkan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi juga begitu kaedahnya loh ya. Urusan dunia ini Nabi persilahkan antum lebih afham, lebih paham, lebih tahu. Nah, antum pengen pahala besar di akhirat nanti, ya jalannya jalan mengajar, jalan menjadi guru. Gitu. Silakan ditata itu. Sehingga roh guru pejuang, roh guru ya mujahid itu menyala, bosku. Nah, menyala.
Itu bisa sobirin. Jadi monitor wajah sobirin kan gambaran monitor. Iya kan? Glowing apa meling-meling. Cerah gitu kan, fresh. Karena seperti petani yang sudah banyak ranum-ranum buah tanamannya, nanti di akhirat tinggal petik, tinggal panen raya. Begitu. Maka memang niatkanlah mengajar ini ukhrawi gitu ya. Materi dunianya lupakan saja. Berat ya. Berat. Kan jadi masalah, dunia enggak dapat, akhirat udah hilang duluan karena niatnya yang keliru. Jadi Allah, apakah Nabi itu dibayar gitu? Gimana nih? Apa ada agama ini kalau begitu? Apa bisa? Ya tentu tidak ada. Lah yang bayar Nabi apa kan begitu? Awal-awal untuk menyebarkan Islam. Jadi spirit ya pengabdian itu memang harus kuat. Kalau kemudian lembaga itu tentu ada yayasan, ada sekolah. Itu yang memikirkan kesejahteraan guru. Tapi kondisi hati seorang guru memikirkan ketuntasan dan keberhasilan belajar santri. Bagaimana santrinya mendapat hidayah. Ya emang nggak butuh duit ya butuh. Antum gak usah ngurusin itu. Antum ngurusin hidayah irsyad itu sampai. Inilah meletakkan hati sebagai raja dengan tepat, ya. Maka jangan diminta di dunia semua bisa bilang. Ya sudah, DP-nya di dunia itu ya dinikmati gitu kan. Tapi yang utama bagaimana pahala di akhirat kelak. Hadirin Allah, perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur. Yaman ini beda ya, kalau Arab tandus ya, semenanjung Arabia. Tapi kalau di negeri Yaman subur ya, pertanian di sana ya maju ya. Di saat masa itu kemudian juga industri mulai berkembang ya, di antaranya kain, katun mulai ya. Bahkan peralatan ya, pedang, tombak itu di sana dibuat itu. Ya perdagangan ya, belanja ya di Yaman itu. Alhamdulillah, itulah sekelumitnya gambaran kondisi ekonomi orang Arab berdagang. Negerinya yang tandus ya, padang pasir, gurun. Ini belum gali minyak lah. Jangan dibayangin zaman dulu Nabi ngebor minyak. Enggak. Ya enggak ada ya. Belum ada. Teknologi itu belum. Ya sekarang aja kaya raya karena minyak ya. Sumber daya alamnya, hasil buminya. Kemudian ya, yang juga harus kita cermati para santri, bagaimana kondisi moral. Poinnya ditulis, kondisi moral bangsa Arab pra-Islam jahiliyah saat itu ya, mengerikanlah gambarannya itu. Di antaranya perilaku jahiliyah atau perilaku buruk ya. Yang pertama, mereka suka maisir. Apa itu? Orang-orang jahiliyah saat itu apa? Berjudi.
Tuh. Innamal khamru wal maisir. Maisir ini perjudian. Ya apapun namanya sampai sekarang judi itu terus ada berkembang. Teknologi mutakhir, judinya pun online misalnya. Tapi judi pada prinsipnya, judi saat Arab jahiliyah terus ada sampai sekarang. Ya, masih lama ya, 3:30 lebih kan? Itu karena ada acara ya. Anak-anak seneng nggak diajak judi-judi itu? Weh, nggak ada sekolah judi, pada pinter. Ini makhluk-makhluk ini kartu nggak karuan. Kura-kura dalam perahu ini. Pura-pura nggak tahu. Kartu lah. Yang permainan ini yang kayak legal gitu ya. Ular tangga itu melatih judi. Apa itu Bi? Karambol apa? Pokoknya yang kadang-kadang tidak hanya asah otak tapi ada duduk. Ada taruhannya gitu, Bi. Ya kan? Monopoli lah. Ada juga yang untuk hiburan tapi ya judi juga, akhirnya yang kalah dicoret mukanya. Itu kan bibit-bibitnya habis itu apa? Seneng gitu ya. Yang kalah minum, buka baju, kadang-kadang porno juga gitu. Seperti mengundi nasib, seperti hal-hal yang gambling gitu loh, yang nggak pasti ya. Artinya apa? Sekarang ya terus berarti kan judi itu terus. Berarti gimana? Jahiliyah modern, ya kan? Orang modern, masa teknologi sudah, peradaban ilmu pengetahuan sudah tinggi, tapi judinya terus judol gitu ya. Yang kedua, kondisi masyarakat jahiliyah moralnya saat itu mabok, minum minuman keras, semua yang memabukkan, kategorinya itu khamr, istilah yang bisa dipakai pada minum-minuman yang memabukkan. Meminum arak misalnya ini menjadi budaya loh, tradisi. Jadi sesuatu yang ya legal gitu loh. Tiap kabilah itu punya arak gitu. Ya. Pedagang-pedagang kalau sudah dapat untung mabok. Tuh. Saudagar-saudagar itu ya, orang-orang kaya, para pembesar itu biasa mabok, biasa minum arak, minum minuman keras. Pastinya harganya mahal ya. Kira-kira yang miskin bisa beli nggak? Ya nggak bisa lah, orang untuk makan aja susah kan logikanya. Berarti harta itu menjadi fitnah ya Bifil? Belum tentu. Santri-santri ini kalau anaknya orang kaya, hartanya banyak, duduk di masjid, belum tentu. Jangan-jangan direhabilitasi narkoba. Ya bisa jadi, duit bapaknya banyak, harta orang tuanya melimpah, pergaulannya bebas, salah, terjerumus minum-minuman keras, narkoba. Itu ya. Artinya perilaku itu jahiliyah masih ada. Yang ketiga, moral bangsa Arab jahiliyah saat itu nikah istibda. Ini aneh nih. Gimana Abifil nikahnya? Nanti ada nggak itu sekarang?
Ada yang tahu apa itu nikah istibda? Mbak Yuli tahu? Nikah istibda yaitu nikah ya jika istri telah suci dari haid, nih, halangan rutin datang bulan, kemudian istri ini oleh sang suami ya dicarikan untuk istrinya itu lelaki dari kalangan yang terkemuka. Waduh, ini gimana? Yang bisa jadi yang bangsawannya, yang tampan atau yang punya kedudukan. Istilahnya memperbaiki keturunan. La ilaha illallah. Coba. Model apa begini? Antum kira ini berhenti atau antum dapati perilaku jahiliyah ini ada? Ada, tetap ada bifil, coba cari itu. Iya kan? Bagaimana pengen istrinya itu mengandung dari, iya kan? Dari laki-laki yang punya kedudukan. Kalau penyimpangan itu juga ada tukar istri kan? Tukar pasangan pesta seks, tukar pasangan. Silahkan cari berita-beritanya itu. Ya, nikah istibda ini kemudian juga tidak hilang ya. Maksudnya tidak hilang total meskipun kemudian Islam ya telah menurunkan syariat bagaimana nikah yang benar atau nikah yang syar'i dengan aturan hukum perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya tidak boleh seperti itu ya. Mestinya dilarang, termasuk daripada mencampur adukkan apa namanya itu spermanya. Ini bapaknya nasabnya nih kacau, gak jelas bapaknya campur akhirnya rusak ya nasab. Kemudian yang keempat adalah para santri perhatikan perilaku jahiliyah atau moral kondisi bangsa Arab pra-Islam saat itu. Kalau lahir anak perempuan, ini sudah populer nih ya, kok lahir dari ibu-ibu yang ada saat itu ya, perempuan dianggap aib, bahkan dibunuh, dikubur. Bunuhnya dikubur aja. Dia tidak ingin ada anak lahir perempuan, ngubur anak perempuan hidup-hidup. Yang nguburin siapa itu? Bapaknya. Tuh, coba gimana ini? Apalah dikubur. Kalau lahir perempuan ayolah. Tuh, itu kelakuan orang jahiliyah. Yang kelima, orang Arab jahiliyah pra-Islam membunuh anak-anak jika paceklik, jika kemiskinan musim melanda, bahkan kelaparan, mereka pusing ngurusin anaknya, dibunuh sekalian. Coba. Dan tentu diharamkan oleh syariat Islam membunuh anak. Ngeri ya. Sampai ada ayatnya larangannya, jangan membunuh anak-anakmu karena khawsyata imlakin, apa? Karena kamu takut gak bisa ngasih maka nahnu narzuqukum, kami yang memberi makan gitu. Yang berikutnya adalah perilaku jahiliyah bertabarruj, menor, bersolek, dandan, denok deblong, apa namanya? Pakai apa sih, Bi? Aisidu, bless on,
Wes, nggak karuan lah. Make up, biar ya. Masker, nggak tahu lah istilah dari dunia perawatan yang kemudian bertabarruj. Ini ada nggak sekarang? Oh lah ya malah subur gitu ya, malah terus berkembang. Berarti jahiliyah betul sekarang ini Mas Yan. Ya, jahiliyah modern ya. Bertabarruj, pamer kecantikan, berjalan lenggak-lenggok biduan itu supaya mendapat pujian. Dandan menor supaya dapat pujian. Gitu kagum laki-laki melihat perempuan. Atau mungkin sekarang juga sudah berbalik pula ya, Bi. Yang bersolek ini juga laki-laki ya. Supaya dikagumi oleh para wanita. Nah, misalnya Abi Ihsan ini berondong istilahnya. Disukai mak-mak janda pirang. Bahaya, Bi. Itu udah marak sekarang ini ya. Fitnah tabarus ini tidak hanya perempuan, laki-laki. Jadi laki-laki simpanan, Bi. Wah. Ya. Coba. Apa hilang? Berarti tidak hilang. Kemudian yang ketujuh, perilaku moral jahiliyah bangsa Arab yang lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik. Gundiknya apa nih? Gimana ya? Atau sebaliknya lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung ya, berselingkuh. Gundik. Abi Ihsan, bahaya nih. Kemudian yang 8, prostitusi terang-terangan, memang lokalisasi lah kalau kita perzinahan. Memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita. Oh, jadi pelacurannya kasih tanda bendera merah, model begitu. Kalau rumah itu ada bendera merahnya, berarti di situ rumah itu ada pelacurnya, penghuninya itu pelacur. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekarang online ya, juga prostitusi online lah ya, macam-macam lah caranya. Artinya perilaku jahiliyah terus ada. Kemudian fanatisme kabilah atau kaum. Ya, yang perang-perang itu yang kita ceritakan awal tadi, pasti dia merasa sukunya paling hebat atau paling tinggi derajat kedudukannya, nggak mau kalah. Perilaku jahiliyah terus ada. Yang terakhir 10 ya, moral bangsa Arab jahiliyah saat itu ya perang dan saling musuhan, nggak mau rukun ya, nggak mau damai, berantem terus. Bukan hanya berantem yang kecil ya, satu orang dengan satu orang lain, tapi perang antar kabilah, bahkan merampas. Lampung ini paling viral ya, ada orang kecelakaan bawa durian, selesai. Kalau duriannya saja masih wajar ya, HP-nya, duitnya, dompetnya juga bablas dijarah. Mati kak nemen gitu, nggak punya rasa manusiaan ya, orang sudah kecelakaan. Ya kalau makanannya itu mungkin masih dimaklumi, namanya makanan. Tapi duitnya loh diambil juga. Selalu begitu ya. Belum lagi pungli-pungli di jalan, ampun gitu ya.
Itu kayak-kayaknya pembegalan itu betul-betul nggak ada berhentinya loh ya. Nggak ada apa? Nggak ada udahnya berita itu. Terus pertanyaannya gimana bisa menghilangkan itu? Kalau sudah jadi budaya gimana? Udah memang begitulah. Hah? Yang bisa merubah dengan dakwah dan tarbiyah. Berubah orang itu karena paham. Paham dari mana? Dari orang yang memahamkan atau yang memberi ilmu, ya. Dengan perantaraan itu dakwah ditegakkan, Allah memberikan pertolongan hidayah taufik, jadilah dia berubah. Alhamdulillah, sedikit lagi terakhir kondisi budaya. Budaya itu apa? Hasil apa? Akal ya, kesepakatan ya dari suatu bangsa tertentu ya. Di sini bangsa Arab memiliki kesepakatan hasil dari pemikirannya, akal budinya ya, melahirkan budaya. Bangsa Arab ini termasuk yang bahasanya bagus ya. Syairnya juga bagus. Ini sisi positifnya ya. Ya. Peradabannya suka berpindah-pindah ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu juga bagian budaya mereka. Sebagian mereka ada yang pemberani, bersikap keras tuh, mempertahankan prinsip ya. Yang kaya-kaya sekarang itu ya, kita dapati YouTuber ya yang membuat konten budaya di Arab. Pernah saya menonton orang yang sudah kelewat kaya habis mirin. Ya banyak hartanya ya, berlimpah. Itu apa yang dipelihara? Harimau, singa, hewan-hewan buas. Itu apakah disuntik supaya nggak jinak atau apa? Kadang-kadang ada hewan yang disuruh bunuh kan dalam Islam itu karena dia membahayakan. Atau sekurang-kurangnya biayanya untuk memelihara itu, konsep mubazir, mendingan untuk memelihara ya, untuk membiayai hidup fakir miskin, anak yatim misalnya. Dia mau memelihara harimau coba. Belum lagi kalau budaya makannya ya Pak. Disingkat di sini nasi, di sana lauk. Bagaimana itu? Antum diajarin Ibu antum ya. Orang tua kita ya. Budaya orang Indonesia nih. Nasinya banyak. Lauknya gede apa kecil? Kecil. Enggak mungkin lauknya sepiring gitu. Kalau ayam utuh gitu. Iya kan? Secuil ya kan. Kemudian sayur. Di sana bagaimana itu? Kambing guling lah, sapi utuh gitu. Sering kita lihat apa? Nampan besar. Dan nasinya nggak banyak itu, dibalik dari itu. Coba kalau itu dibagi-bagi untuk yang fakir, miskin doa. Agama kita gimana? Kulu wasrabu wala tusrifu kan? Makan minumlah kamu jangan berlebihan. Begitu ya keadaan budayanya yang ada. Kemudian sistem kepercayaan terakhir, sistem kepercayaan bangsa Arab saat itu jelas menyembah berhala, paganisme ya. Bahkan juga seperti orang-orang mempercayai apa? Ini kalau kita apa animisme di Indonesia mempercayai apa? Roh-roh ya, yang hal-hal yang gaib tapi tidak dibenarkan syariat ya.
Seperti itu. Nah, perilaku jahiliyah dalam hal kepercayaan itu ya, menyembah dewa-dewa gitu, bahkan yang paling besar apa itu? Berhalanya Lata, Manat, Uzair. Itu kan nama-nama orang soleh ya. Uzza, nama-nama orang soleh. Dulunya dibuat patung, sembah turun temurun sampai ke zamannya Nabi Muhammad itu berhala-berhala itu. Coba di review Abi Sobirin. Yang pertama apa tadi? Kondisi politik. Harusnya Abi Sobirin tampil sebagai politikus syariah ya. Iya kan? Politikus Islam ya. Ada arahan jalur perjuangannya politik. Enggak masalah Bi, yang penting berjuangnya. Yang jadi masalah kalau larut dalam terkontaminasi, lupa berjuang setelah mendapatkan kekuasaan. Yang kedua Bi, politik ekonomi. Ya. Jangan jadi orang kismin ya Bi. Kadal fakru ayakuna kufron. Orang yang fakir, enggak punya duit, gampang kufur. Lutfi 2,5 tahun yang lalu beda, baru datang itu, baru HCWG beda, dan Lutfi hari ini beda, ya, duitnya beda, keadaan duitnya beda. Abu Fil apalagi masa kecilnya, wow jaya raya, sekarang beda. Din, bisa orang jadi miskin mendadak Din karena penyakit, karena musibah. Ya Nabi Sobirin dulu masa kecilnya juga sultan gitu kan. Sultan Semuli Raya, sekarang berubah. Kamu juga ngalamin Din, ya kan? Ada naik turun ekonomi ya. Nah, coba dibangun ekonomi itu dalam rangka ketaatan kepada Allah. Enggak masalah jadi orang kaya, enggak masalah. Yang penting hartanya digunakan dalam jalur yang benar atau sesuai dengan keridhaan Allah. Kondisi apa lagi Bi? Setelah ekonomi Bi? Moral tadi ya. Islam tentu saja masalah moral ini tidak ada agama yang sumul, yang lengkap, yang paling mengurusi semuanya dari bangun tidur sampai tidur kembali, kafah, komprehensif kecuali agama Islam. Sehingga di dalamnya sistem kehidupan itu bahkan sampai bernegara Bisobirin itu telah diatur untuk membawa kepada kemaslahatan baldatun thayyibatun wa rabbul kufur. Itu bagaimana Islam menjadi rahmat lil alamin. Terus sistem apa? Budaya ya. Budaya, agama dibudayakan iya. Tapi budaya jadi ajaran agama ya enggak bisa. Beda, agama sumbernya Al-Qur'an dan hadis. Budaya itu sumbernya akal budi pikiran manusia. Tapi kalau budaya disiplin, ya Habib Ihsan, budaya bersih dari ajaran Islam kemudian dibudayakan. Islam memerintahkan hidup bersih. Tohur, satrul iman dibudayakan, boleh. Tapi budaya-budaya yang ada ini diagamakan enggak boleh. Beda sumbernya. Ya, kita terus pastinya agama ini bersifat ini apa? Maslahat protektif, melindungi. Enggak ada ajaran agama ya yang kemudian membuat umatnya sengsara atau menderita, enggak ada. Ya, semuanya membawa kepada kemaslahatan. Hanya orangnya saja yang tidak paham atau membangkang. Sistem kepercayaan kita, tauhid. Kan bayangin loh, kalau Tuhan ini banyak, politeisme, banyak Tuhan, Satu Tuhan mau hujan, satu Tuhan mau panas. Macam mana? Satu Tuhan paruh sakit, satu Tuhan paruh sehat. Kacau ini kan. Ya, satunya Lutfi miskin, satunya Lutfi kaya, biar dia bisa bahagia. Repot ada Tuhan ini. Banyak begitu. Ya, maka tauhid la ilaha illallah. Ya, apalagi nyembah manusia, makhluk nyembah makhluk dengan mentaatinya. Islam kemudian hadir, peradaban Islam ini peradaban tauhid,
dari penyembahan makhluk kepada penyembahan Sang Khalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.